Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 2 ya. Bersatu kita teguh. Subtema 3 pembelajaran 2 dan 3. Baik, Bapak akan bacakan kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Yang pertama itu PPKN ya, KD 3.4. Siswa mampu mengetahui bagaimana memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan benar ya. Nah, pentingnya rasa persatuan dan kesatuan ya. Jadi artinya persatuan di sini artinya bahwa kita memiliki rasa kedamaian atau rasa memiliki ingin berjuang bersama atau kita ingin bersatu ya. Artinya tidak memilih-milih atau tidak membenci satu suku atau satu adat istiadat seperti itu. Dan kesatuan ya, kesatuan di sini artinya itu implementasi dari persatuannya. Jadi intinya kita tuh ada kesatuan, artinya kita tidak bisa dipecah belah oleh siapapun, melainkan kita tetap utuh seperti itu ya. Nah, baik pengertiannya ya. Jadi pasti kita pernah mendengar yang namanya pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Apa makna pepatah tersebut bagi kita? Ayo kita diskusikan secara bersama. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Artinya saling melengkapi atau saling menutupi seperti itu ya. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya suatu negara ya. Sehingga dapat melepaskan diri dari penjajah ya. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri sudah mengalami yang namanya dijajah seperti itu ya, sudah kurang lebih 3,5 abad seperti itu ya. Kemudian kita ketahui juga bahwa persatuan dan kesatuan juga sudah ditekankan dalam sila ketiga Pancasila ya, yaitu yang bunyinya Persatuan Indonesia ya, dimana Pancasila merupakan sebuah pedoman atau dasar kita menjadi warga negara yang baik ya, seperti itu. Selanjutnya, tumbuhnya persatuan dan kesatuan dapat dimulai dengan menumbuhkan sifat cinta ya, sifat cinta tanah air dan tinggi toleransi ya. Tinggi toleransi di sini bahwa kita memiliki sikap yang saling menghargai, saling menjaga nama baik dalam suatu organisasi, nama baik orang, nama baik khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu ya. Selanjutnya, ini pada zaman dulu bahwa persatuan dan kesatuan ini sudah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat Indonesia ya. Dimana dulu Indonesia sudah dijajah oleh negara-negara asing ya, dimana Indonesia di sini berjuang sendiri, ada bahwa persatuan dan kesatuan itu belum seutuhnya mereka miliki, hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja. Makanya waktu itu Indonesia masih melakukan yang namanya perlawanan ya, perlawanan di setiap daerah ya, seperti itu ya, belum secara keseluruhan seperti itu, dimana Indonesia ini sudah mengalami yang namanya penjajahan ya, dimana waktu itu masyarakat Indonesia atau pada zaman dulu itu bahwa Indonesia ini sudah menanamkan yang namanya persatuan ya. Kenapa tidak? Kita sudah merasakan yang namanya adanya kemerdekaan ya, bahwa kita terbebas dari penjajahan. Itu semua karena adanya persatuan dan kesatuan dari masyarakat Indonesia, dari ujung Banda Aceh hingga ke dari ujung Papua seperti itu ya. Mana Indonesia ini masih hanya mengandalkan alat tradisional ya, menggunakan bambu untuk melawan penjajah seperti itu ya.
Kemudian ini ya tentara kita dulu, dimana masih menggunakan alat seadanya seperti itu ya, namun mereka tetap berjuang, mereka mati-matian hanya untuk membela, hanya untuk meraih kemerdekaan itu ya, seperti itu. Nah ini dimana sebelum dibacanya teks proklamasi bahwa kita ini sudah merdeka, bahwa tidak terlepas dari adanya kesatuan dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan para pemimpinnya sebelumnya ya, seperti itu. Nah ini dimana Bapak Proklamator kita sudah menyampaikan atau sudah menyampaikan teks proklamasi sewaktu itu seperti itu ya, bahwasanya Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah terbebas dari penjajah, walaupun waktu itu masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi ya. Namun dimana seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, jiwa kecinta tanah airan ya, seperti itu, harus rela mati untuk bangsa dan Indonesia seperti itu ya. Nah ini bisa kita perhatikan bahwa pejuang-pejuang kita hanya memanfaatkan sebatang bambu seperti ini, hanya memanfaatkan bambu yang sudah diruncingkan, namun tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk meraih kemerdekaan itu. Nah ini itulah pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, yang perlu Bapak sampaikan di sini, yang perlu Bapak tekankan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus mensyukur ini, harus menanamkan ini ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita sudah merdeka terus dijajah kembali lagi nanti seperti itu. Namun kita yakini bahwa penjajahan itu sudah tidak ada lagi. Mari kita tanamkan yang namanya jiwa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sekarang seperti itu. Nah, adapun manfaat persatuan dan kesatuan yang pertama ya, menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang begitu beraneka ragam. Kita tahu Indonesia beraneka ragam, baik dari suku, agama, adat istiadat, ras ya. Nah, itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun dengan adanya persatuan dan kesatuan, dengan adanya jiwa toleransi yang kuat dalam diri kita, maka Indonesia sekarang ini bisa berdiri, bisa bersatu, bisa menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita seperti itu ya. Walaupun kita berbeda, namun kita tetap satu seperti itu. Yang kedua ya, memudahkan bangsa Indonesia untuk berkembang seperti itu ya. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, maka Indonesia dengan mudah menjadi negara yang berkembang ya. Namun saat ini kita masih negara berkembang, belum dikatakan negara maju, masih banyak yang harus diperbaiki seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana yang aman. Pastinya ya, kita membutuhkan yang namanya suasana yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara seperti itu ya. Kita ingin hidup kita ini hidup damai, hidup saling membantu satu dengan yang lain. Kita jauhkan yang namanya sifat keegoisan, sifat tidak mau membantu orang lain seperti itu ya. Bagi yang keempat itu memudahkan untuk mengatasi gangguan yang muncul ya, baik dari dalam maupun dari luar ya. Dengan adanya persatuan ini, dengan Indonesia dengan mudah untuk mengatasi gangguan seperti itu ya. Gangguan di sini artinya gangguan dari luar maupun dari dalam. Nah, kita tahu sekarang ini di Indonesia sekarang ini masih ada yang namanya gangguan itu ya. Kita lihat di daerah Papua ya, sampai saat ini masih ada yang namanya orang-orang yang ingin merdeka sendiri seperti itu ya, atau orang-orang yang menginginkan kemerdekaan sendiri seperti itu. Itu orang-orang yang mau memecah belah bangsa ini seperti itu. Namun kita berdoa supaya itu cepat terselesaikan seperti itu ya. Kemudian yang kelima, mempermudah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara ya. Ini jelas ya. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dari masyarakat hingga ke kepemimpinan atau presiden kita, dengan mudah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara ya. Tujuan kita artinya di sini bahwa kita ingin menjadi negara yang maju, negara yang tanpa mengandalkan mengandalkan tenaga pekerjaan dari luar negeri, tapi kita selanjutnya ya,
pengamalan sikap persatuan dan kesatuan atau implementasi dalam kehidupan kita sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, artinya kita di sini sebagai warga masyarakat atau sebagai masyarakat Indonesia kita diminta untuk mempertahankan ya, kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa Indonesia ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika ya, ini sudah tidak asing lagi Bhinneka Tunggal Ika ya, semboyan kita. Kemudian mengembangkan sikap kekeluargaan ya, ini penting bagi kita juga mengembangkan sikap kekeluargaan. Jadi kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya atau membantu orang-orang yang membutuhkan ya, atau orang-orang yang memang lagi butuh bantuan seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu menghindari penonjolan SARA, artinya kita menghindari di sini adanya kebencian, adanya ketidaksukaan dengan orang atau ketidaksukaan dengan suatu suku ya. Ini yang perlu kita hindari ya, menghindari penonjolan SARA. Namun kita di sini diminta untuk menanamkan yang namanya toleransi ya. Dengan adanya toleransi, mungkin kehidupan kita akan damai sejahtera ya. Damai sejahtera, tidak ada konflik tidak ada konflik yang akan terjadi seperti itu ya. Kemudian ya, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan juga bisa kita lihat bahwa pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan ya, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda ya. Dalam Sumpah Pemuda merupakan bentuk perilaku mengamalkan tetap tegaknya persatuan dan kesatuan ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Jadi awalnya kita harus memulai dulu saling menghargai itu dan menyayangi di dalam keluarga kita, atau dalam konteks kecilnya tuh di dalam keluarga kita ya, seperti itu. Kemudian selalu berusaha untuk bertutur kata yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku ya. Jadi kita diminta di sini supaya bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sesuai dengan norma yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang berlaku di bangsa ini, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun di lingkungan sekitar ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita ya. Jadi penting kita menghargai pendapat orang, mendengarkan orang berbicara terlebih dahulu, baru kita menanggapi atau memberikan masukan. Bukan berarti kita memaksakan pendapat kita supaya didengar orang, itu salah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, selalu berusaha untuk membantu keluarga apabila saling mengalami kesulitan. Ini sangat penting, sangat penting bagi kehidupan kita, seperti itu ya. Kita harus membantu terlebih dahulu keluarga kita atau keluarga terdekat kita apabila mengalami kesulitan, seperti itu ya. Barulah kita membantu orang lain atau membantu sesama kita yang ada di lingkungan kita, seperti itu ya. Kemudian kalau contoh penerapan di lingkungan sekolah atau yang bisa dilakukan anak-anak di sekolah ya, yang pertama itu saling menghormati ya. Jadi ini selalu ditekankan saling menghormati dan menghargai, seperti itu ya. Ini penting banget, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat teman ya. Jadi ketika pada saat berdiskusi, ketika pada saat melakukan penyelesaian masalah, kita harus menghargai pendapat teman kita. Kita tidak boleh mengejek, melainkan kita memberikan masukan dan memberikan tambahan jawaban apa yang disampaikan oleh teman kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, gotong royong ya. Jadi kita harus gotong royong membersihkan tempat belajar, seperti itu ya. Tujuannya apa? Supaya kita nyaman pada saat proses pembelajaran berlangsung, seperti itu. Kemudian yang keempat itu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah ya. Jadi di sini ditekankan bahwa anak-anak harus semangat ya, harus semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah. Artinya ini adalah bekal anak-anak semua nanti ketika sudah kelak dewasa. Kalian mau jadi apa, seperti itu ya. Makanya penting sekolah atau penting belajar, seperti itu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Ini penting ya. Ini adalah contoh
penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Jadi kita diminta untuk menjaga kebersihan sekolah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya SBDP ya. Jadi siswa mampu mengetahui pola lantai pada tarian dengan benar ya. Yang pertama, mengenal pola lantai pada tarian ya. Sebelumnya kami jelaskan dulu, pola lantai adalah pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruangan. Selanjutnya kita mempelajari ya, mengenal pola lantai pada tarian. Jadi pola lantai di sini artinya pola denah ya, atau bentuk yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Kemudian pola lantai berfungsi untuk membuat posisi atau membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ya, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking, artinya penguasaan panggung ya seorang penari ya. Kemudian macam-macam pola lantai pada tarian. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus, kemudian pola lantai horizontal, kemudian pola lantai diagonal, kemudian yang keempat, pola lantai garis melengkung. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya, macam-macam pola lantai pada tarian. Yang pertama, pola lantai vertikal atau misalnya posisinya penari itu lurus seperti itu ya. Artinya penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Nah, ini bentuk gambarnya ya. Jadi dia membentuk posisi lurus ke belakang, posisi lurus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pola lantai horizontal ya. Artinya penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Namanya horizontal ke samping ya. Nah, ini bentuknya. Kemudian yang ketiga itu pola lantai diagonal ya, artinya penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini dia kayak bentuk X seperti itu ya, namun dia pola lantai diagonal ya. Kemudian yang berikutnya pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tarian rakyat dan tarian tradisi atau tradisional, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain pola lantai lengkung ular, pola lantai angka 8. Nah, ini ya, contohnya salah satunya ya, berbentuk lingkaran. Jadi posisinya itu dibuat kayak seperti lingkaran ya, membentuk lingkaran. Kemudian yang berikutnya pembelajaran 3 IPA ya. Siswa mampu mengetahui cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Kemudian, cara merawat tumbuhan ya. Sebelum kita mempelajari cara merawat, kita harus tahu dulu apa sih manfaat tumbuhan itu bagi kita, seperti ini. Jadi tumbuhan itu penting bagi kehidupan kita ya, jelas ya. Karena selain menghasilkan oksigen atau udara yang kita hirup setiap harinya, tumbuhan juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Artinya dengan adanya tumbuhan ini banyak makhluk hidup yang bisa hidup di tumbuhan tersebut. Kemudian tumbuhan ini juga dijadikan sebagai dapat mencegah tanah longsor ya, dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya seperti itu. Kemudian usaha yang dilakukan dalam merawat tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama itu penghijauan ya. Penghijauan ini Bapak rasa sudah tahu ya, melakukan penghijauan artinya dapat dilakukan dengan cara menanami kembali hutan ya. Apa yang ditanam? Pohon ya, yang telah rusak atau yang sering kita dengar yang namanya reboisasi, dan melakukan gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita ya. Nah, ini contohnya. Jadi menanam pohon ya. Dan itu salah satu cara merawat tumbuhan ya, atau cara merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita ya, seperti itu. Kemudian usaha yang dilakukan yang kedua, pencegahan kebakaran hutan ya.
Ini menjadi sebuah masalah di bangsa ini. Selalu terjadi setiap tahunnya ada kebakaran hutan ya. Nah ini bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan ya. Pencegahan yang harus dilakukan antara lain tidak membakar hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan ya. Coba lihat di gambar di samping, ada di situ sebuah poster bahwa lindungi hutan kita ya. Jadi itulah beberapa cara untuk merawat tumbuhan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cara merawat hewan ya. Hewan atau binatang bermanfaat bagi manusia ya. Hewan juga dijadikan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan pokok kita. Selain itu hewan juga dijadikan sebagai alat transportasi ya, seperti itu. Namun kita harus tahu bagaimana sih cara merawat hewan yang baik seperti itu ya. Jadi perilaku merawat hewan dengan benar, yang pertama menyediakan makan dan minuman yang cukup, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang atau hewan. Kemudian yang keempat itu, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong ya. Jadi adapun hewan-hewan yang sering dijadikan sebagai alat bantu, salah satunya kuda ya. Kalau kita di Jawa sana itu, kuda itu sering dilakukan sebagai alat transportasi antar jemput warga ya. Kemudian hewan keledai ya. Hewan keledai ini kecil tapi dia kuat menahan beban seperti itu ya. Jadi masih banyak hewan-hewan yang dimanfaatkan sebagai alat bantu di masyarakat ya. Namun hanya ini yang Bapak buat seperti itu, yang Bapak tampilin. Kemudian masuk ke materi bahasa Indonesia ya. Di sini siswa mampu mengembangkan informasi dari peta pikiran dengan benar ya. Nah, coba dilihat di bukunya di halaman 144 ya, peristiwa Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi yang pertama Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda ya. Kemudian Kongres Pemuda kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres ya. Kemudian yang berikutnya, pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut ya, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas ya. Kemudian yang keempat, diikrarnya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Namun yang perlu Bapak tekankan di sini, kita mampu membuat peta pikiran yang nanti bisa dilihat di halaman 145. Membuat peta pikiran di sini artinya membuat ringkasan-ringkasan atau membuat dari bacaan peristiwa Sumpah Pemuda ini kita bisa membuat sebuah pertanyaan ya, membuat pertanyaan dibuat dalam bentuk peta pikiran ya. Tujuan peta pikiran ini supaya kita lebih mudah memahami apa maksud dari peta pikiran tersebut seperti itu ya. Intinya lebih memudahkan kita memahami seperti itu ya. Itu untuk yang terkait peta pikiran ya. Baik, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat dan selalu disiplin protokol kesehatan.